adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Ini adalah pelajaran bahasa Indonesia kelas 4, kurikulum merdeka. Apakah kalian sudah siap? Kita langsung aja yuk belajarnya. Sebelumnya, anak-anak perlu tahu dulu nih jenis-jenis paragraf itu apa aja. Nah, berdasarkan letak kalimat utamanya, paragraf itu dibedakan menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah paragraf deduktif, yang kedua paragraf induktif, dan yang ketiga paragraf campuran. Paragraf deduktif. Apakah anak-anak sudah tahu apa itu paragraf deduktif? Oke, yuk kita bahas bersama. Paragraf deduktif, letak kalimat utamanya itu berada di awal paragraf, kemudian baru diikuti oleh kalimat penjelas. Jadi pada paragraf deduktif itu kalimat utamanya berada di awal. Nah, anak-anak perlu ingat, kalimat utama di awal itu adalah paragraf deduktif. Kemudian selalu diikuti oleh kalimat penjelas setelah itu. Kemudian ciri paragraf deduktif adalah memaparkan dari yang bersifat umum ke khusus. Jadi di paragraf deduktif itu kalimatnya bersifat umum dulu, kemudian baru ke kalimat yang sifatnya khusus. Contoh paragraf deduktif. Nah, anak-anak, ini ada contoh paragraf deduktif. Kebersihan sangat penting bagi kesehatan. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan, baik itu dari makanan yang kita makan, kebersihan pakaian yang kita gunakan, maupun lingkungan tempat tinggal kita. Sudah banyak orang yang terserang penyakit dikarenakan kurang menjaga kebersihan. Nah, anak-anak perhatikan di sini kalimat yang sifatnya paling umum itu adalah kalimat yang pertama. Jadi ini bisa dibilang adalah kalimat utamanya di awal paragraf, yaitu kebersihan sangat penting bagi kesehatan. Nah, ini adalah kalimat yang sifatnya umum. Kemudian diikuti oleh kalimat-kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama ini. Oleh karena itu, kita harus selalu menjaga kebersihan dengan baik dan seterusnya. Yang kedua adalah paragraf induktif. Kalau tadi paragraf deduktif itu di awal, sekarang paragraf induktif kira-kira di mana ya anak-anak? Ayo kita pelajari. Paragraf induktif, anak-anak, letaknya itu adalah berada di akhir paragraf. Jadi letak kalimat utamanya di akhir paragraf. Kalau tadi deduktif di awal, untuk paragraf induktif ini di akhir. Kalian harus ingat ya, jangan sampai tertukar. Kemudian pada paragraf induktif ini memaparkan dari yang bersifat khusus ke umum. Nah, kalau tadi yang deduktif itu dari umum ke khusus, yang induktif dari khusus dulu ke umum. Jadi kalimatnya itu kalimat yang khusus dulu, baru yang terakhir kalimat umum. Karena kalimat utamanya berada di akhir, anak-anak. Ini adalah contoh paragraf induktif. Salju yang turun di langit menjadi hiasan yang indah untuk bumi. Banyak kota berubah menjadi bernuansa putih dengan pemandangan yang cantik. Sangat memikat bagi banyak orang. Hawa di kawasan beriklim subtropis pun berubah jadi dingin tiap hari demi hari. Inilah suasana musim dingin yang sedang berada di Jepang. Nah, anak-anak bisa tahu di sini kalimat yang umum, paling umum itu berada di akhir. Jadi kalimat yang pertama dan seterusnya itu bersifat khusus dulu, kemudian pada kalimat terakhir di paragraf baru sifatnya umum, yaitu inilah suasana musim dingin yang sedang terjadi di Jepang. Yang terakhir adalah paragraf campuran. Kalau tadi paragraf deduktif itu di awal, paragraf induktif di akhir, paragraf campuran di mana ya anak-anak? Apakah kalian tahu? Kita langsung aja dibahas yuk. Paragraf campuran itu merupakan gabungan dari paragraf deduktif dan paragraf induktif. Jadi, paragraf campuran itu gabungan dari induktif dan deduktif ya. Mempunyai kalimat utama di awal dan di akhir paragraf.
kalimat utamanya di awal dan di akhir. Contoh paragraf campuran. Hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Di hutan tumbuh bermacam-macam tumbuhan yang dapat mencegah banjir, erosi, dan tanah longsor. Hewan-hewan juga dapat hidup bebas di hutan. Kita juga dapat memanfaatkan hutan sebagai tempat wisata. Hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Anak-anak perhatikan pada kalimat utama, hutan memiliki manfaat yang luar biasa bagi kita. Jadi kalimat utamanya itu membahas tentang manfaat hutan. Kemudian pada kalimat terakhir di paragraf ini, hutan memang seharusnya dijaga karena bermanfaat bagi kehidupan kita. Jadi di akhir juga ditekankan lagi tentang manfaat hutan. Kemudian untuk paragraf di kalimat kedua dan seterusnya itu merupakan kalimat penjelas ya. Jadi itu bedanya paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Nah, sekian pelajaran kita. Semoga anak-anak bisa lebih paham ya. Anak-anak harus tahu bedanya paragraf deduktif itu di awal kalimat utamanya, kemudian paragraf induktif di akhir, dan paragraf campuran itu di awal dan di akhir. Nah, semoga kalian bisa lebih paham ya. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.